Muslihat dan maslahat kedengarannya hampir sama. Hanya beda muslihat, maslahat. Tapi keduanya punya makna yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Muslihat adalah sesuatu yang berupa tipuan, tipu daya. Sesuatu yang bisa tampaknya menarik tetapi sebenarnya dia mengelabui kita. Sesuatu yang tampaknya indah atau sesuatu yang enak dipandang mata, tapi sebenarnya justru mengecohkan mata kita untuk kita akhirnya kesengsem, tergoda, menyukai, tapi akhirnya malah disesatkan olehnya. Dan dunia hari-hari ini sedang fasih sekali menawarkan tipu muslihat tanpa disadari oleh orang yang ditawarkannya itu. Tipu muslihat, segala sesuatu sekarang bisa dimanipulasi. Sesuatu yang benar bisa menjadi tidak benar, sebaliknya sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Dengan segala macam teknologi, bukankah segala sesuatu yang artificial hari ini bisa diciptakan? Bisa kata-kata kita dipakai seolah-olah itu diselewengkan atau dibuat menjadi kata-kata yang sesat, padahal sebenarnya itu benar, atau sebaliknya. Namun kata kedua, yaitu maslahat, adalah satu kata yang berasal dari bahasa Arab yang mau menegaskan tentang sesuatu yang justru akan membawa kepada kebaikan. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, memberikan faedah, dan maslahat ini adalah sesuatu yang sangat baik. Namun dunia sebenarnya di dalam segala kesesatannya tidak bisa memberikan maslahat itu. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan telah menjadi raib di dunia ini karena memang penuh dengan segala macam kelaliman, dosa dan pelanggaran. Maslahat hanyalah bisa diberikan melalui dan oleh kekuatan Tuhan Sang Maha Baik itu. Karena sesuatu yang mendatangkan kebaikan tanpa Tuhan yang Maha Baik itu bekerja lewat itu, maka tidak akan terjadi kebaikan itu. Misalnya sesuatu yang memang penuh dengan berbagai macam masalah, pergumulan hidup, itu bisa jadi maslahat bila Tuhan memakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah kitab suci juga mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Yang berarti bahwa segala sesuatu itu bisa jadi maslahat bila ada di tangan Tuhan yang kuat itu. Kita perlu hati-hati hari ini karena muslihat ditawarkan oleh dunia, sedangkan maslahat diberikan oleh Tuhan. Karena itu jangan mau dikelabui oleh dunia ini dengan segala tipu muslihatnya. Tapi datanglah kepada Tuhan yang selalu memberikan berkat, maslahat, dan kebaikannya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Pesan penting ini pesan penggembalaan dari Rasul Petrus yang mau mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pesan dari surat Petrus ini adalah nasihat yang sebenarnya sederhana, tetapi banyak kali orang yang sudah disesatkan tidak mampu melakukannya, yaitu membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kelima hal ini adalah 5 yang justru diberikan oleh dunia. Selubungnya bisa seperti kebaikan, tetapi dalamnya adalah kejahatan. Sesuatu tampaknya seperti mujizat, menyenangkan, membuat mata kita wow berbinar-binar, tapi mengandung muslihat, ada tipuan di baliknya. Begitu juga kemunafikan. Ini yang ditawarkan dunia,
dengan serba bertopeng satu dengan yang lain, senyum manis bermuka gembira di wajah, tapi hidup yang sebenarnya penuh dengan kedengkian, kemarahan, dan kebencian. Begitu juga kedengkian dimunculkan di sini, iri hati, cemburu, merasa orang itu lebih kaya dari kita dan kita menjadi marah-marah bahkan protes atau merusak. Dengki karena melihat orang lebih sukses dari dirinya sendiri. Iri hati mendahului kehancuran. Cemburu melihat seolah-olah rumput tetangga lebih hijau, lebih baik, dan kita mengeluh dengan segala macam rumput kita yang tampaknya kering. Begitu juga fitnah, sebuah kata-kata atau berita yang jelas sekali bertentangan dengan kenyataan. Sebuah tipuan yang memfitnah, membuat orang itu diberitakan buruk padahal dia baik atau sebaliknya. Dan gambaran di sini dikontraskan dalam 1 Petrus pasal 2 untuk seperti bayi yang baru lahir, yang penuh dengan kemurnian. Ada air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jelas sekali ini dikontraskan dengan kejahatan, ditawarkan justru Tuhan memberikan kebaikan. Dan kita perlu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan itu. Bukan saja mengecap dalam arti menikmati, tapi juga mengucapkan kebaikan itu berupa kabar baik yang memperbaiki banyak orang. Tentu saja dengan kemurnian dan kerohanian yang bertumbuh oleh keselamatan yang dari Tuhan. Dan rahasianya juga dijelaskan dalam ayat selanjutnya untuk supaya kita tidak mudah dikelabui, kita tidak mudah tertipu, tidak mudah diakali oleh dunia ini. Kita perlu datang kepada batu hidup yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Dan batu hidup itu adalah batu kebenaran yang patut kita sandari. Kita tidak mudah terkecoh, tidak buru-buru menilai, tidak buru-buru juga terhasut oleh berbagai macam omongan atau informasi yang beredar. Tetapi benar-benar ada kemurnian, ada murni dan rohani untuk sebuah pembangunan rumah rohani pula. Dikatakan tadi sebagai batu hidup. Dan batu hidup yang utama adalah Tuhan sendiri yang menjadi dasar dan fondasi kita yang kuat. Dan kalau kita sudah bersandar kepada batu hidup itu, yaitu Tuhan kita, maka terjadi pembangunan suatu rumah rohani yang tidak mementingkan lagi masalah jasmani atau meributkan masalah jasmani, tapi hidup dari roh Allah yang membuat seorang menjadi pribadi, yaitu imamat yang kudus, punya keimaman, mempersembahkan persembahan rohani pula, karena Tuhan kita, kepada Tuhan kita, dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan kita. Sabda Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita rahasia untuk tidak mau dan jangan mau dikelabui oleh dunia ini yang mengakali dan mengelabui kita dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tapi menjerumuskan. Tampaknya indah tetapi justru membuat kita menjadi pongah, akhirnya rebah. Tampaknya nikmat tetapi sesungguhnya sesat. Hati-hati dengan itu semua. Perlu cerdik, perlu teliti, perlu jeli apa yang ada di dunia ini dan yang terjadi. Entah itu sesuatu yang buruk atau yang baik, tetap lihat ada apa di balik ini. Kita perlu kritis menyikapinya. Dunia mengakali dan mengelabui dengan tipu muslihat dan keburukan, tetapi Tuhan membekali kita dan mengelilingi kita orang percaya dengan berkat maslahat dan kebaikan Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita. Karena itu beri diri untuk dibekali oleh Tuhan. Jangan mau dikelabui oleh dunia ini. Dikelilingi oleh berkat kebaikan dari Tuhan atau segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan itu. Sehingga kita tidak terjebak kepada tipu daya muslihat dari dunia ini. Ingat, jangan terjebak kepada muslihat-muslihat yang ada. Tapi lihatlah kepada maslahat-maslahat yang dari Tuhan. Dia mau mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ayo berjuang lagi, jangan mau dikelabui, tapi hiduplah dikelilingi oleh kebaikan Tuhan. Amin.